Hai teman-teman, selamat datang di channel Alan TV, channel yang akan memberikan informasi menarik dari seluruh belahan dunia. Sebagai makhluk hidup, kita tentunya memerlukan makanan untuk memberi asupan energi bagi tubuh kita. Jenis makanan yang akan dimakan pun beraneka ragam. Jenis makanan itu bisa berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bagi sebagian orang, makanan bisa menjadi suatu hobi. Jadi, mereka seringkali melakukan traveling untuk mencari makanan dan mencoba berbagai macam makanan di tempat yang mereka kunjungi. Bahkan, demi hobi mereka itu, mereka rela loh untuk traveling dan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk pergi ke berbagai penjuru dunia demi bisa memakan makanan khas daerah tersebut. Tetapi di luar sana, masih banyak sekali variasi menu makanan yang tidak biasa dan terlihat asing bagi kita. Bahkan di antaranya, ada yang memasukkan bahan-bahan yang tidak lazim ke masakannya, dan bahan masakan itu tergolong ekstrim guys. Nah, berikut ini adalah 10 kuliner paling ekstrim di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya saat kami melakukan updatean. Yang pertama, Sannakji. Jika mendengar makanan yang berbahan dasar gurita, maka yang terlintas di benak kita adalah makanan seperti takoyaki, gurita goreng tepung, sate gurita, dan lain-lain. Tapi pernahkah kalian menduga jika gurita yang disajikan di sini masih hidup loh? Hal ini bisa ditemukan di negara ginseng, Korea Selatan. Yang membuat ngeri plus merinding adalah gurita yang masih hidup tadi dipotong-potong tentakelnya, dan saat dihidangkan, tentakel gurita ini masih bergerak-gerak gitu guys, dan kemudian dimakan mentah-mentah menggunakan kecap asin. Perlu kalian ketahui bahwa tentakel gurita itu bisa menempel di tenggorokan kita loh. Tetapi makanan ini sangat berbahaya dan tidak disarankan, karena bisa berujung pada kematian. Karena tentakel yang menempel di kerongkongan itu bisa membuat seseorang itu tersedak dan tidak bisa bernapas. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kali laporan kematian setelah mengkonsumsi makanan ini. Jadi, hati-hati ya guys. Yang kedua, Casu Marzu. Casu Marzu adalah keju tradisional dari Sardinia yang terbuat dari susu domba. Casu Marzu berarti keju busuk dalam bahasa Sardinia, dan keju ini juga dikenal sebagai keju belatung. Jadi, di keju-keju itu terdapat banyak sekali belatung guys. Belatung-belatung itu adalah larva lalat keju yang memiliki nama ilmiah Piophila casei. Dan hal ini memang disengaja, karena larva lalat itu akan membantu memecah lemak dan memberikan rasa dalam kejunya guys. Tetapi meskipun begitu, ketika kalian melihat belatung itu menggeliat dan bergerak-gerak seperti itu, pasti akan menurunkan selera makanmu bukan? Keju ini sendiri sudah dilarang dikonsumsi di Uni Eropa, tapi masih dapat bisa ditemukan di pasar gelap di Sardinia, Italia. Yang ketiga, balut. Mungkin kalian sudah familiar dengan nama makanan ekstrim yang satu ini. Balut adalah sebuah embrio bebek yang direbus lama secara hidup-hidup dalam cangkangnya. Meski ini merupakan hidangan khas dari Filipina, tetapi penampilannya sangat tidak menggugah selera untuk dikonsumsi. Bagi orang-orang yang pernah menyantap balut, mereka sepakat bahwa cita rasa dari balut ini sangat lezat. Dan bagi yang belum pernah merasakannya, tentu merasa geli serta jijik melihat rebusan embrio bebek ini. Balut bisa kita jumpai dengan mudah di pedagang kaki lima di sana. Biasanya balut ini disajikan dengan bubuhan garam, sambal, dan cuka. Cara memakan balut ini pun cukup mudah. Pertama, pecahkan pucuk telurnya, isap cairannya, lalu santap daging bayi bebeknya. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya guys? Yang keempat, Claw Crocodile Soup. Kuliner ekstrim di Cina ini menjadi salah satu favorit banyak orang ketika musim dingin. Kuliner ekstrim ini terbuat dari cakar buaya yang dimasak menjadi sup. Ada beberapa restoran di Cina yang menjual kuliner ekstrim cakar buaya ini guys. Ketika dimasak, kulit luarnya akan bertekstur lunak dan empuk. Penduduk setempat percaya jika kuliner cakar buaya ini bisa meningkatkan kekebalan dan metabolisme tubuh. Selain memakai cakar buaya untuk membuat sup, beberapa negara di dunia juga menghidangkan buaya ini secara utuh loh. Untuk cara penyajiannya sendiri itu berbagai macam. Ada yang digoreng, dipanggang, dan lain-lain.
Yang kelima, snake wine. Seperti namanya, minuman ini dibuat dari sekumpulan ular dan semacam sake yang direndam selama beberapa bulan. Beberapa ular tersebut ada yang berbisa dan ada juga yang tidak berbisa. Namun, etanol yang terdapat di dalamnya sangat aman untuk dikonsumsi dan dipercayai bagus untuk kesehatan. Yang keenam, frog sashimi. Mendengar kata-kata saja mungkin bisa membuat bulu kuduk sebagian dari orang merinding, bukan? Tetapi, pernahkah kamu membayangkan memakan seekor katak? Dan anehnya, kondisi katak itu masih hidup lagi. Hal inilah yang terjadi dalam sebuah hidangan makanan di Jepang. Dalam hidangannya, katak disajikan dalam kondisi hidup. Ternyata hal ini banyak dikecam banyak orang, sebab dinilai suatu perilaku yang sangat kejam. Hal ini juga terkesan sangat menyiksa bagi si katak itu. Yang ketujuh, Hao Jiao Lu. Hao Jiao Lu adalah hidangan yang berasal dari Cina. Hao Jiao Lu sendiri berarti keledai hidup. Seperti namanya, keledai yang masih hidup itu dipegangi dan diikat kakinya. Kemudian tanpa disembelih terlebih dahulu, daging keledai itu dipotong-potong dan disajikan kepada pelanggan. Ada juga variasi Hao Jiao Lu yang lebih ekstrim, yaitu Jiao Lu Rou. Untuk menyiapkan hidangan ini, keledai itu dikuliti hidup-hidup, kemudian disiram air mendidih hingga dagingnya matang. Entah apa alasannya dibalik metode pengolahan yang kejam ini. Yang pasti, baik Hao Jiao Lu maupun Jiao Lu Rou banyak dikecam oleh masyarakat. Yang kedelapan, titkan. Jika biasanya puding itu terbuat dari susu, tepung maizena, tapioka, dan telur, tetapi tidak untuk titkan. Titkan adalah puding ekstrem yang berasal dari darah ayam ataupun darah babi, dan biasanya menjadi cemilan oleh orang Vietnam. Kata warga lokal di sana sih, kuliner ini akan lebih nikmat jika dicampur dengan taburan kacang dan seledri. Yang kesembilan, tuna eyeballs. Jika selama ini kebanyakan orang-orang berpikir bahwa yang bisa dimakan dari ikan itu hanya dagingnya saja, maka hal tersebut telah terbantahkan dengan adanya menu makanan yang terbuat dari mata ikan tuna ini. Makanan ini bisa kalian temukan di Jepang. Ternyata mata ikan tuna ini bisa ditemukan dengan mudah loh pada toko-toko kelontong yang ada di sana. Biasanya olahan bola mata ikan tuna ini direbus dan dicampur dengan sedikit kecap dan mirin yang merupakan bumbu dapur khas Jepang. Selain itu, tak jarang makanan ini juga ditumis dengan minyak wijen dan sedikit jahe. Yang ke-10, century egg. Kita yang ada di Indonesia mungkin pernah merasakan apa yang namanya itu telur asin. Nah, century egg ini sama seperti telur asin. Yang membedakannya dengan telur asin biasa adalah waktu dalam pembuatannya. Menurut legenda, pembuatannya sendiri memakan waktu yang cukup lama, hingga berabad-abad. Karena itu, telur ini disebut century egg. Menurut legenda, century egg sudah ada sejak zaman dinasti Ming di Cina. Penemu sajian berbahan telur bebek, puyuh, dan ayam ini adalah seorang warga dari Hunan yang menemukan sebutir telur bebek tersisa di kolam renang atau kapur mati, lalu membuka cangkangnya dan menyantap telur itu. Karena cukup banyak masyarakat yang percaya akan legenda itu, mereka pun melakukan uji coba sendiri. Direndamlah telur ayam, bebek ataupun puyuh ke dalam rendaman air garam yang dicampur abu, kapur, dan sekam padi. Setelah melewati waktu perendaman selama 3 hingga 5 minggu, tekstur dari century egg itu akan berubah. Tidak seperti telur pada kebanyakan, kuning telur terasa lebih creamy, tekstur yang mirip keju, dan daging telur berwarna putih berubah menjadi gelap, sedikit kenyal, mirip seperti agar-agar. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan share ke teman-teman ataupun keluarga kamu ya. Dan jika ada tambahan dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar.